Perkenalkan, nama saya Dafa Firmansyah dengan NIM 3333240081 dari kelompok 4 shift 2. Jadi saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas mingguan dari modul 3 dan 4. Ini ada soal pertama. PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Jadi di sini kita akan menggunakan Excel. Ini sebelumnya udah saya kerjain dulu. Jadi di sini karena backward pass, kita mulai dari stage 4 dari sini. Kota IJK. Kota IJK itu kan tujuannya ke kota L. Di sini 7, 8, dan 11. Lalu di stage 3 kita ada kota FGH yang menuju kota I, J, dan K. Jadi dari kota F ke itu kan 12. Di sini berarti 12 ditambah kota I itu 7 kan. 12 tambah 7 itu 19. Selanjutnya juga dari F ke J itu 9. 9 tambah dari jarak kota J ke kota L itu 8. Jadi 17. Kota F tidak ke K, makanya kita kosongin atau kita strip. Lalu kita ke kota G. Kota G ke kota I itu 5. 5 tambah 7 itu 12. Lalu kota G ke kota J itu kan 7. 7 ditambah 8 itu 15. Karena kota G nggak ke K, jadi kita kosongin lagi. Lalu dari kota H ke kota I itu nggak ada kan jalurnya kan, jadi kita kosongin. Lalu kota H ke kota J itu 10. 10 tambah kota J itu 8. Lalu H ke K itu 8. 8 tambah kota K itu 11, berarti 19. Nah, di sini kita menggunakan rumus min. Min, lalu kita blok yang ini, lalu kita enter, muncul hasil 17 karena yang paling minimal. Yang ke bawahnya juga sama. Lalu di sini ada stage 2. Stage 2 di sini kita tuh nentuin kota B, C, D, E ke kota F, G, H. Kota B ke F itu 4 kan. 4 ditambah yang paling minimal di kota F 17. Jadi 4 tambah 17 itu 21. Kota B ke G itu 8. 8 ke paling minimal kota G itu 12. Itu berarti 8 tambah 12 20. Kota B ke H itu 11. 11 ditambah yang paling minimal kota H itu 18. Jadi 29. Lalu kota C, kota F itu 10 kan. Kota C, kota F itu 10. Berarti ini 10 tambah yang paling minimal kota F itu 17. Berarti 27. Terus kota C ke kota G itu 3. 3 tambah paling minimal kota G 12, jadi 15. Ini karena nggak ada jalurnya kita kosongin. Lalu kota D ke kota F itu nggak ada jalurnya, dan ke kota G juga nggak ada jalurnya. Jadi kota D ke kota H itu 9. 9 tambah paling minimal kota H itu 18. Jadi 27. Kota E ke kota F itu nggak ada jalurnya. Lalu kota E ke kota G itu 6. Berarti di sini 6 tambah minimal kota G-nya 12, jadi 18. Di sini E ke H itu 12. 12 ditambah minimal kota H 18, jadi 30. Dan ini rumusnya juga sama, pakai minimal sama dengan min. Setelah kita tarik sini 20. Yang bawah juga sama juga, pakai rumus yang tadi juga. Lalu kita ke stage 1. Stage 1 ini kita dari kota A mau ke B, C, D, E. Kota A itu kan 7. Dan kota B itu minimalnya 20 kan, berarti 7 tambah 20 jadi 27.
Lalu kota A ke kota C itu 6. 6 tambah minimal kota C itu 15. Berarti 6 tambah 15 itu 21. Kota A ke kota D itu 5. 5 ditambah yang paling minimal kota D itu 27. Hasilnya 32. Lalu kota A ke kota E itu 9. 9 tambah minimal kota E itu 18. Dan di sini kita dapat source shiftingnya itu 21. Nah, ini keputusannya tuh jadi X1 tuh paling kecil kan 21, itu kota C. Kota C. Lalu X2 itu kan dari kota C eh, itu kan G, kota G yang paling minimumnya. Berarti ini kita tulis kota G. Kota G. Lalu X3, ini kan kota G, kita pilih kota G. Kota G itu ke kota I paling minimumnya. Berarti kita tulis kota I. Kota I. Lalu di X4, dari kota I itu ke kota L. Kota L. Lalu biaya distribusinya tuh dapat dari sini. Karena kita paling kecil tadi 21 di kota C. Nah, jadi jalurnya itu dari A, C, ke G, lalu ke I, lalu ke L. Oke. Yang ada di soal nomor 2, yaitu sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengelolaan data medis. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukan analisis penjadwalan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Berikut ini adalah daftar aktivitas proyek. Jadi aktivitas itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Deskripsi pekerjaannya ada analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pengadaan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, instalasi sistem, pengujian sistem, pelatihan staf, dan implementasi penuh. Lalu ini ada pendahulunya. Jadi pendahulu itu kayak misal sebelum B itu ada A, sebelum C itu ada A, sebelum D ada B, sebelum E itu ada C dan D, sebelum F ada E, sebelum G ada F, sebelum H ada G. Dan ini durasinya 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Itu durasinya minggu. Lalu pertanyaannya itu tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Lalu hitung total waktu penyelesaian proyek. Oke, mungkin kita mengerjakan dari RStudio dulu. Ini sebelumnya udah saya tulis codingannya. Soal 2, ini sambil saya running aja ya, itu soal 2. Jadi awalnya ini ada library untuk run iGraph-nya. Lalu di sini ada definisi aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Jadi ini activity data frame itu yang tadi yang dari tabel A, B, C, D, E, F, G, H, dan durasinya 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Dan ada dependensinya ini kayak pendahulunya gitu tadi. Taran juga. Oke, udah keren. Lalu membuat grafik dari dependensi aktivitas. Taran juga ini. Lalu menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang. Taran lagi. Lalu menghitung durasi untuk setiap jalur. Taran lagi. Lalu ada menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang. Taran. Setelah itu ada menampilkan grafik jalur kritis. Taran lagi. Ini grafiknya. Tadi kan A, B, D, E, F, G, H. Lalu menampilkan hasil. Oke. Jadi jalur kritis terpanjang itu A, B, D, E, F, G, H dengan total penyelesaian proyek itu 35 minggu. Selanjutnya kita akan melanjutkan di POM-PM. Ini sebelumnya sudah saya tulis tadi yang iniannya aktivitinya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H dengan aktiviti time 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2 dan predecesornya. Oke, sekarang kita run.
Oke, di sini kita dapat 35 minggu juga ya lihat finishnya sama kayak di Studio. Lalu kita buka chartnya. Oke, mungkin chartnya bakal sama juga kayak gini nanti. Tapi lagi error pemkian saya jadi nggak bisa dilihatkan. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas, sehingga metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta estimasi waktu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Jadi di sini ada tabelnya, ini aktivitasnya dari A, B, C, D, E, F, G, H dengan deskripsi pekerjaan riset bahan baku, formulasi produk, uji laboratorium, desain kemasan, uji pasar terbatas, perbaikan produk, produksi awal, peluncuran produk. Dan ini ada pendahulunya juga, jadi sebelum A itu nggak ada, sebelum B itu A, sebelum C itu B, sebelum D itu B, sebelum E itu C dan D, sebelum F ada E, sebelum G ada F, sebelum H ada G. Dan di sini ada waktu optimisnya yaitu 10, 12, 8, 6, 10, 6, 4, 6, 8, 4. Lalu paling mungkinnya itu 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, 6. Di sini ada waktu pesimisnya juga 20, 26, 18, 19, 22, 18, 20, 10. Pertanyaan itu, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT. Yang B, hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Oke, kita di sini ngerjain dari RStudio lagi ya. Sini ada, kita clear dulu. Oke, yes. Data aktivitas proyek sesuai tabel. Ini tadi data yang udah kita dapat dari tabel, saran. Lalu ada menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus. Ini rumusnya STE activities optimis tambah 4 kali paling mungkin ditambah pesimis dibagi 6. Run. Lalu ini ada definisi hubungan antar aktivitas. Jadi itu predesesornya tadi. Run. Kita membuat grafik proyek. Kita run lagi. Menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Kita run. Menghitung durasi tiap jalur. Kita run. Lalu ini kita menentukan jalur kritis. Kita run. Lalu kita menampilkan grafik jalur kritis. Kita run lagi. Nah, jadi ini jalur terpanjangnya. Itu A, B, C, E, F, G, H. Lalu kita menampilkan hasil. Jalur kritisnya itu A, B, C, F, G, H sesuai dari grafik tersebut. Lalu total waktu penyelesaian proyek itu 89,3 hari. Lalu kita POM dari soal 3. Di sini saya udah tulis activity-nya A, B, C, D, F, G, H. Lalu optimistic time-nya ada 10, 12, 8, 6, 10, 6, 8, 4. Lalu ada most likely time-nya itu 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, 6. Lalu ada pessimistic time-nya itu 20, 26, 18, 16, 22, 18, 20, 10. Lalu di sini ada predecessor juga, predecessor B itu A, C itu B, D itu B, E itu C dan D, F itu E, G itu F, H itu G. Lalu kita coba run. Oke, di sini sama juga 89,3 hari. Lalu kita lihat jalurnya. Jalurnya itu dari A, B, C, E, F, G, H. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.